olahraga. Halo saudara, berjumpa lagi dalam program TVRI Sport. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, kita hari ini akan membahas salah satu cabang olahraga yang tentunya ini banyak diminati di setiap sekolah. Dan olahraga ini tentunya membutuhkan tim yang cukup banyak. Bahkan ini membutuhkan tim lebih dari 30 orang. Dan kita hari ini akan membahas mengenai prestasi marching band di kalangan remaja. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Pak Yogi Marhen, MPD, Wakil Kesiswaan Pembina Ekstrakurikuler dari SMP Negeri 1 Palembang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga ada narasumber kita kedua ini Ibu Eni Rekawati, MPD, Pembina Marching Band. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ci. Alhamdulillah sehat selalu. Nah ini tentunya salah satu ekstrakurikuler yang memang banyak diminati oleh kalangan siswa dan juga kalangan remaja. Mungkin sebelum kita membahas nih lebih dalam mengenai marching band, boleh diceritain dulu nih Bu, kalau untuk ekstrakurikuler marching band itu seperti apa? Boleh silakan Ibu Eni. Oke, khususnya untuk di SMP Negeri 1 Palembang, bahwasanya marching band ini adalah salah satu ekstrakurikuler yang digiatkan oleh kita, pihak sekolah dan anak-anak sebagai pelaksananya. Tidak lepas dari situ, dukungan semua warga sekolah dan stakeholder sangat mendukung untuk kegiatan marching band ini. Dan diberi nama Cakrawala Spensa. Cakrawala Spensa. Ya, ini untuk timnya udah berapa banyak nih? Ini biasanya kalau marching band banyak ya? Ada apa-apa aja sih ininya? Banyak ya, kalaupun dari untuk marching band sendiri ini kita terdiri dari ada field commander itu untuk pemimpin, itu kalau kayak dirigen itu. yang betul, lempar-lempar itu ada ya. stick master ya, stick master itu kalau dibilang di awam masyarakat nih mayoret ya. Oh, mayoret. Ya, mulai dari nanti ada percussion untuk alat ya, untuk alatnya. Kemudian ada pianika, ada snare, ada bass ya, seperti itu. Dan kalaupun untuk tingkat SMA itu udah percussionnya sangat fix sekali untuk trompetnya ya. Oke, berarti emang untuk ada berapa tuh, sekitar lebih dari 5 ya? 18 alat lah. 18 alat. Wah, banyak ya. Banyak ya. Timnya juga paling banyak berapa tim nih sekarang nih? Kalau untuk SMP Negeri 1 Palembang, Sir Yogi 58 orang. 58 orang. Nah, kalau untuk ini Pak Yogi ini tentunya juga pembina ekstrakurikuler juga ya. Iya. Kalau marching band gimana nih? Memang lebih banyak peminatnya dibandingin ekstrakurikuler yang lain? Karena marching band ini kan jumlah anggotanya itu banyak, jadi harus banyak memang. Jadi peminatnya lumayan banyak untuk di SMP Negeri 1 Palembang. Oke, karena memang dibutuhkan banyak personilnya banyak. Personilnya banyak. Nah, ini menariknya ternyata di SMP Negeri 1 Palembang ini sudah ada prestasi yang diraih ya dari ekstrakurikuler marching band ini. Ini prestasinya apa saja nih, boleh Pak Yogi nih? Nah, kalau kita di Fornas itu kita mengikuti di ajang Fornas yang di 2023, dan yang paling update ini 2023 di November itu kita Batavia Cup. Batavia Cup, itu di mana tuh? Di Jakarta. Oke. Kita mendapatkan 17 trofi. 17 trofi. Apa aja itu 17? Itu ada juara 2 individual banyak ya, mayoret. sampai Serdi aja nggak hafal nih ya kayaknya. Apa aja nih? Jadi juara 2 individual mayoret, juara 3 individual mayoret, juara 2 color guard, harapan 3 konser pianika, juara 1 ensemble, harapan 1 color guard, juara 1 best custom, juara 1 artistik, juara 4 konser, juara 3 display pianika, juara 4 percussion, juara 4 display dan showmanship, juara 3 color guard, juara 4 general effect, juara 2 mayoret, juara 1 best custom, juara 4 display. Jadi ada 17 trofi yang kita raih yang di sudah Jakarta. diraih di Jakarta. Berarti itu ternyata untuk prestasinya bukan hanya tim saja ya yang diperlombakan ya. Iya. Berarti memang ada dari mayoretnya, individual juga. Tapi itu dinilainya barengan saat tampil atau gimana tuh biasanya? Dibedain. Oh, dibedain Jadi ya. ada kontes kategori. Ya. Oh, oke. Baru tahu ya ternyata. Iya, ternyata banyak ya kategorinya ya. Karena kan selama ini kita taunya marching band ini kan tim nih, pastinya juga yang dihitung timnya. Ternyata memang ada per individuannya juga ya yang dilombakan. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk Ibu Eni sendiri nih sebagai pembina nih yang apa ya?
Apa yang dilakukan nih dari sekolahnya sendiri yang diberikan untuk anak-anak biar mendapatkan prestasi yang pastinya membanggakan sekolah juga nih? Benar, kita di sini memberikan apresiasi kepada anak yang dijadikan sebagai personil marching band khususnya ya. Jadi kami dari tiap pendidik, pihak pendidik ini, rekan guru kan, berikan dispensasi ataupun keleluasaan ketika mereka mengumpulkan tugas. Apabila mereka misalnya mengejar ketertinggalan pelajaran ketika H- kontes itu berlangsung kan mereka harus ekstra latihannya. Jadi ini support para bapak ibu guru mata pelajaran tuh sangat memberikan efek supaya mereka itu nggak ada beban loh. Betul. Kita pure ini ikut lomba, tugas-tugasnya bisa diberi keleluasaan dan dispensasi. Benar. Seperti itu. Kadang nih dilema anak-anak ya. Dilema anak-anak. Nanti gimana ya kalau nggak PR-nya dikerjain segala macam. Tapi kita memang memberikan apresiasi kepada mereka. Apresiasi. Nah ini ada tayangan nih Bu. Ini bisa dijelaskan nih. Tayangannya ini kegiatan apa nih kemarin nih? Iya, ini kebetulan ada acara launching mance olahraga di Dinas Pendidikan Olahraga Kota Palembang ya. Jadi ini kemarin komunikasinya dikonfirmasikan dengan melalui Miss Eni sendiri sebagai salah satu pengurus di PDBI Kota Palembang. Karena di pengurus PDBI Kota Palembang Miss Eni sebagai wakil sekretaris. Jadi ini kita diminta Dispora untuk mengisi acara dalam acara launching mance olahraga ini. Wow. Dan SMP Negeri 1 Palembang merespon dengan baik. Baik, Iya. tentunya ini banyak kegiatan juga yang diikuti ya pastinya dari SMP Negeri 1 ini. Betul. Banyak ya ini, oh ini ada pakaian-pakaiannya juga ya ternyata ya yang memang selaras atau gimana nih? Kostum. Kostum ya? Oke, nah kalau untuk Pak Yogi nih sendiri di mana nih kalau untuk kelengkapan alat permainannya sendiri seperti apa? Karena kan banyak nih ya marching band ya, ada berapa tadi? 18 alat alat ya, alat. dari yang kecil sampai yang gede sampai yang agak berat ya sampai yang ringan. Itu gimana tuh kalau untuk kelengkapannya sendiri? Jadi untuk kelengkapannya kita sekolah itu beberapa alat yang memang berada di sekolah. Dan yang untuk melengkapin kayak pianika itu kan individu. Jadi mereka itu support dari orang tua karena pianika itu lumayan juga harganya. Jadi mereka mempunyai satu-satu. Jadi punya satu-satu dan yang paling mahal lagi bass, senar itu juga mahal. Jadi kita ada beberapa yang disupport juga oleh orang tua untuk alat-alatnya. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan orang tua. Tapi kalau lihat alat nih kan lumayan ya, ada yang memang benar-benar dibawa sendiri. Ini alat yang berat tuh apa sih? Yang drum itu ya atau apa nih? Bass. Bass ya yang paling berat ya. Paling berat. Kalau yang apa sih namanya yang dipukul-pukul itu? Ensemble. Ensemble ya. Ensemble itu nggak terlalu berat ya? Enggak, karena dia diletakin. Oh diletakin, tapi ada beberapa yang ada juga ada standing table. Oh ada standing, tapi biasanya ada juga yang dibawa, yang diangkat ya. Oke. Nah pasti nih ya namanya sebagai pembina yang juga turun terjun juga memberikan pelatihan nih ke anak-anak. Dan juga banyak jenisnya nih untuk marching band dan paling PR nih yang paling sulit untuk memberikan pengajaran untuk anak-anak tuh bagian apa sih Bu yang susah? Kalaupun untuk sampai saat ini sebenarnya yang ekstra kata orang bilang tuh stick master ya, mayoret. Mayoret. Jadi kalaupun untuk mayoret itu kita butuhnya nggak satu, kalaupun 4 bisa itu. Jadi untuk cadangan boleh. Nah itu. Jadi untuk ekstra stick master ya, dibilangin stick master mayoret, berarti kan memang ekstra untuk praktis atau latihan. Iya, apalagi kalau mayoret itu biasanya paling cantik, paling kelihatan ya. Betul. Oke, ternyata itu yang paling PR ya, walaupun dia sangat terlihat paling kelihatan ya. Skillnya ya, tapi tidak kita bilang yang lain tidak bagus, tapi semuanya harus berkolaborasi dan bersinergi karena kita satu tim. Betul, ya berarti yang kesulitannya memang dari mayoretnya untuk tiangnya ya, apalagi harus dilempar-lempar ya. Ada gesture ya untuk skill. Nah, kalau kesulitan pasti ya namanya kegiatan pasti ada cederanya nih kadang. Yang mudah cedera nih yang mana nih? Apa mayoret juga suka cedera kena kepala sendiri? Iya. Ada pernah kejadian ya? Itu di color guard itu pernah ada lempar bendera itu kan dilempar juga kan? Kena hidungnya ada. Oh oke. Banyak ya suka dukanya ternyata. Kemudian kan latihannya juga panas-panasan ya. Kita nggak mungkin di indoor kan? Betul. Nah jadi kalaupun itu kan ada resiko mimisan. Itu anak-anak tuh. Udah tuh biasa karena kepanasan ya? Ya untuk fisiknya jadi harus tahan matahari gitu kan. Harus kuat juga. Oke, harus kuat juga. Nah, berarti memang
marching band ini bukan hanya kita memainkan alat musik saja, ini berarti fisik juga harus diperhatikan. Kalau dari Pak Yogi sendiri bagaimana nih untuk melatih dan juga melihat fisik anak-anak yang memang mumpuni untuk di marching band sendiri? Nah, jadi untuk fisik itu kita ada beberapa tips. Jadi anak-anak itu sebelum melakukan eskul itu dia sarapan dulu, kan itu kadang pagi atau siang. Jadi mereka harus asupannya bergizi dulu untuk fisik, dan kita ada pemanasan terlebih dahulu untuk menunjang mereka untuk alat-alat yang dia pakai. Oke, berarti harus memang asupan ya, dari pertama harus ada isinya ya. Iya, benar. Jadi nggak ada drama pingsan ya. Walaupun ada beberapa. Ada beberapa ya. Tapi kalau selain itu apalagi nih? Mungkin harus memang ada suplemen kegiatan vitamin ya. lari atau olahraga yang harus dikuasai juga, atau seperti apa nih? Jadi untuk fisik yang mereka yang biasa itu ya jogging, terus angkat-angkat yang biasa kan untuk di bus itu ada angkat di bebannya itu minimal. Berarti ada. memang harus latihan beban juga ya untuk Iya, anak-anak beban ringan, ya? tapi beban nggak ringan ya? nggak yang terlalu harus. berat. Oke, Iya. oke. Olahraga kan? Olahraga ya. Olahraga rekreasi. Baik, berarti memang sebelum untuk latihan ada olahraga fisiknya dulu ya, Ya, lari, pemanasan. Lari. Oh oke, ya berarti nggak hanya semata-mata memainkan alat musik saja, Iya. ya ada Itu nilai seninya ya. ada nilai seninya Iya. sendiri nih. Nah kalau untuk namanya anak-anak nih kan kadang memang ada yang hobi dari sananya, yang emang sudah suka, tapi kadang ada yang apa ya bahasanya tuh ya, kalau bahasa Palembangnya itu kadang mau awalnya aja semangat, nanti lama-lama hilang nih. Kadang melihat mahasiswa anak-anak remajanya, siswanya tuh seperti apa? Kalau memang untuk pembukaan dari ekstrakurikulernya, boleh Ibu Eni? Ya, kalaupun untuk marching band ini khususnya di Cakrawala Sepensa kan kita ada atraksi show. Sewaktu mereka MPLS. Jadi di MPLS itu kita kenalkan beberapa ekskul yang ada di SMP Negeri 1 Palembang. Jadi anak-anak atau siswa baru bisa melihat dan mereka bisa mengaplikasikan minat dan bakat mereka ke ekskul yang mana. Jadi ditampilkan semua atraksi dari beberapa ekskul yang ada di sekolah kita. Oke, berarti memang ditampilkan dan juga dilihat nih ya anak-anaknya yang mana. Iya. Tapi ada nggak sih misalnya dia udah ikut nih awalnya, tapi ternyata jadi hilang nih karena mungkin nggak sanggup, ternyata harus fisik yang kuat. Ada nggak kayak gitu Pak? Atau nggak ada nih malah di SMP 1? Untuk di SMP Negeri 1 alhamdulillah tidak ada, jadi mereka semangat. Jadi mungkin pada alat musiknya, jadi pelatih itu kayaknya cocok di bass mungkin anaknya. Jadi mungkin pelatihnya yang seleksi. Lebih selektif ya. Oh, jadi baik. mungkin di situ. Berarti kalau misalnya ada yang ikut, itu bukan kita mau pilih ya yang mana alat musiknya. Atau misalnya Kiki sukanya pianika, bisa nggak mengajukan atau memang dipilih dari pelatih nih? Jadi minatnya ke pianika, nah jadi pelatih itu melihat bakat anaknya, dia tuh cocok nggak di pianika. Berarti kalau dia cocok dilanjutkan oleh pelatihnya. Kalau tidak mungkin dicoba pelatihnya alat yang lain. Coba alat yang lain gitu. Oh baik, berarti nggak bisa milih ya Bu ya? Iya. Nggak bisa milih ya. Berarti misalnya Bu aku mau jadi mayoret, nggak bisa ya? Boleh, kalaupun itu sebenarnya terkait di kurikulum Merdeka Sir Yogi ya. Jadi kalaupun untuk kita menyeleksi anak-anak atau siswa yang berminat, kita kembali lagi mengacu ke kurikulum Merdeka. Di dalam artian di kurikulum Merdeka itu maknanya siswa mempelajari apa yang mereka suka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi tidak ada kriteria khusus. Tapi dicoba dan diseleksi dengan melalui pelatih seperti itu. Baik ya, berarti memang diseleksi. Jadi kalau misalnya anak-anaknya memang kita ada yang ngerasa ada yang suka ya. Karena kan setiap orang ada yang, Bu aku lebih suka main alat ini. Misalnya aku mau mayoret kan, nanti kita coba dulu. Coba tetap dia yang mau tetap disalurkan. Tapi kalau dia perkembangannya tidak memungkinkan, jadi dialihkan alat yang lain untuk melengkapi yang sempurna yang bisa dialihkan alat lain-lain ya. Tapi kalau dialihkan jarang ya, jadi hilangnya itu Kiki sih dulu. Karena nggak sesuai jadi hilang deh gitu ya, nggak jangan sampai ya. Nah kalau untuk dari sekolah tentunya dari kurikulumnya sendiri, dari gurunya juga pasti mendukung ya, apalagi sedang mengikuti kegiatan. Tapi kalau dari orang tuanya sendiri seperti apa nih Bu? Memang ikut mendukung juga untuk anak-anak yang harus mencetak prestasi juga nih yang membanggakan?
Alhamdulillahnya ya untuk ekstrakurikuler marching band ini memang sangat disupport oleh orang tua atau wali murid itu sendiri ya. Betul, karena bisa dibilang yang namanya marching band ini untuk tenaga, waktu, biaya itu menengah ke atas. Jadi kalaupun support dari orang tua itu sangat kita beri apresiasi sekali atas support yang diberikan mereka kepada dan memotivasi anak-anak mereka untuk mengikuti ekskul marching band. Betul ya, apalagi ini bisa dibilang membutuhkan fisik yang mumpuni juga. Jadi fisik dan biaya. Fisik dan biaya ya. Jadi support orang tua sangat dibutuhkan ya dalam biayanya pasti, apalagi untuk orang tua yang memang harus melihat nih anak-anaknya yang istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, biar nanti fisiknya juga mendukung untuk mengikuti kegiatan marching band. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam TVRI Sport. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program TVRI Sport. Dan tentunya kita masih membahas mengenai prestasi marching band remaja. Dan masih bersama kedua narasumber kita ada Bapak Yogi Marhen MPD, Wakil Kesiswaan Pembinaan Ekstrakurikuler. Dan juga Ibu Eni Rekawati, Pembina marching band. Nah, kita lanjutkan kembali nih perbincangan kita tentunya mengenai ekstrakurikuler marching band sendiri. Nah, pastinya ini setiap ekstrakurikuler ada pembukaannya ya, ada open recruitment-nya sendiri. Ini ada kriteria khusus pastinya ya, apalagi setiap ekstrakurikuler ini dibedakan banyak jenisnya. Kalau Bu Eni sendiri bagaimana nih untuk kriterianya untuk anak-anak bisa bergabung? Oke, khususnya untuk ekskul marching band ya, kita juga sekarang sudah menerapkan yang namanya
tadi kurikulum merdeka, di mana kebermaknaan kurikulum merdeka itu yaitu berpihak pada murid. Jadi siapapun anak yang memiliki bakat potensi, monggo jadi ikut mendaftar dan diseleksi di lapangan seperti itu. Oke, bisa ya. Jadi tidak ada kriteria khusus atau penolakan untuk mereka yang memang sangat berminat. Karena fenomenanya dalam artian tantangannya banyak yang jasmani fisiknya bagus tapi mereka tidak berminat. Nah, dan ini juga tidak bisa kita paksakan kan. Nah, kalau seleksinya sendiri biasanya apa aja nih Bu dari proses penseleksiannya? Proses penseleksian yang jelas ya sehat jasmani dulu, fisik ya. Kayak Saryogi bisa kan, jadi dia ada olah fisik dulu kan. Kayak kemarin juga ada kepengurusan OSIS juga seperti itu. Jadi sebelum masuk menjadi anggota OSIS juga harus ada olah fisiknya dulu. Oh, baik. Kebetulan kita ada kan, kebetulan Saryogi sebagai wakil kesiswaan, pembina ekskul dan juga sekaligus guru olahraga. Seperti itu ya. Fisiknya juga ya berarti ya. Tapi ada nggak sih misalnya yang sudah mendaftar, sudah ikut seleksi tapi tidak diluluskan atau ada nggak Bu? Atau malah dialihkan ke ekstrakurikuler lainnya? Kalau sejauh ini belum ada. Belum ada iya, ya. Karena ekskul di SMP Negeri 1 juga sangat banyak sekali, hampir 12 ekskul ya Saryogi ya. Oke, itu apa aja nih ekskulnya boleh? Oke, Saryogi. Jadi ada basket, futsal, hadro, PMR, pramuka, seni tari, badminton, taekwondo, karate, silat. Wow, banyak juga. Kalau prestasinya sendiri apa aja nih? Nah, untuk prestasi kita di basket, futsal itu sudah banyak piala-piala yang kalau disebutin panjang. Untuk tingkat kota Palembang, di kota numero Palembang. uno ya, putra-putri. Putra-putri. Betul. Terus apa lagi nih yang membanggakan nih prestasinya? Karate. Karate, itu apa tuh yang paling membanggakannya? Jadi dia ikut ke nasional juga ada sama pencak silat. Oke. Ya, untuk internasional kita ada di cabang catur. Oh, catur. Cabang catur. Oh, ada juga ekskul Ada. catur. Kalau ekskul catur itu belum ada, tapi Belum kita ada. prestasinya, prestasinya. ada memang beberapa anak yang internasional Sudah di bidang internasional. catur. Baik, ekskul ya. Kalau Mas Ingben tadi udah banyak ya prestasinya. Apalagi nih yang prestasi lainnya yang memang dibanggakan Ada dari yang ekskul lainnya? di tingkat nasional itu storyteller. Kita punya Kaira ya. Untuk storytelling ada storyteller itu pernah memenangkan baru-baru ini kemarin 2023 memenangkan storytelling tentang rupiah. Dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Jadi seluruh Indonesia juara satunya itu. Wow, tingkat nasional ya. Luar biasa. Ya banyak ya prestasi lainnya juga ya yang dicetak ya tentunya. Dan baru-baru juga ini 2023 juga kita meraih prestasi Putra Pendidikan Nasional. Oh, Putra Pendidikan. Iya, itu atas nama Muhammad Febrian Dewi. Oke, itu satu per individuan ya. Nasional juga ya, itu. Oke, wah ternyata sudah banyak sekali ya prestasinya ya. Iya. Ini berarti minat bakat anak-anak juga tersalurkan ya. Jadi sesuai sama hobinya dan minatnya juga. Nah, pasti yang namanya marching band ini butuh kebersamaan, kan ini tim ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan itu seperti apa sih kalau dari pembinanya sendiri nih? Oke, untuk yang namanya kebersamaan, karena kita satu tim tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi satu tim ini ya terlibatlah yang namanya warga sekolah dan stakeholder, kemudian para orang tua wali murid. Nah, itu tidak lepas. Kenapa? Di dalam satu tim ini termasuk pelatih ini juga harus bersinergi dan berkolaborasi. Karena nggak mungkin yang namanya tim akan individual atau berdiri sendiri begitu kan. Jadi butuh komunikasi, butuh koordinasinya dan kolaborasi itu sangat penting, Mbak. Baik, kolaborasi ya. Ya. Nah, tapi kan biasanya nih anak-anak kan ya namanya mungkin masih masih remaja ya, guncangan emosionalnya nih kadang ngerasa pengen lebih egois nih, pengen lebih kelihatan. Apalagi kan grup kan, kalau grup kan bajunya sama, alatnya sama, kadang merasa nggak kelihatan. Tapi ada beberapa nih yang pengen lebih kelihatan, mungkin alatnya lebih gede lagi nih suaranya mungkin ya. Atau kalau mau benderanya lebih tinggi lagi. Itu biasanya gimana nih ngadepin emosional anak-anak seperti itu? Boleh ke Saryogi? Kalau tingkat emosional itu kan namanya anak-anak juga naik rendahnya emosional itu memang dari tingkah laku anak-anak. Betul. Nah, jadi kita dari pihak guru untuk selalu mengingatkan untuk selalu menjaga emosi dan tarik nafas biar lega untuk ini kan.
Nah, jadi kita terapkan motivasi yang membangun gitu. Oke, motivasi yang membangun ya. Nah, kalau yang mungkin itu yang terlalu over PD mungkin ya. Nah, kalau yang terlalu pemalu gimana nih treatmentnya? Kan banyak ya jenis anak-anak nih ya, kadang yang emosionalnya sifatnya. Kalau yang terlalu mungkin agak takut-takutan lah bahasanya ya, kurang PD ini gimana nih biasanya? Ada yang pendiam malahan memang. Iya. Ada yang pendiam itu, nah itu yang agak sulit. Kalau nggak disenggol nggak ngomong ya? Iya benar, ada itu. Benar. Itu gimana tuh biasanya? Nah, jadi itu yang agak sulit memang, tapi kita pelan-pelan untuk pendekatannya, cara ngomongnya juga kan agak, intonasinya juga agak dilembutin gitu. Jadi pendekatannya biar dia membangun. Iya, kalaupun kaitannya ini taman dari Miss Eni sama kayak kita mengajar di dalam akademis ini kan, kalaupun olahraga atau seni itu kan non akademis. Jadi kita punya 3 style pembelajaran. Ada bentuk auditori, ada visual maupun kinestetis. Nah, kalaupun rata-rata anak yang di personil marching band ini kan itu kinestetis. Ya, kalau kinestetis itu kalaupun dia introvert atau apa, dia dialihkan ke kinestetinya. Jadi dia bergerak. Nah, jadi gesit lincahnya itu kelihatan. Dan kalaupun pada dasarnya di kelas dia introvert, pendiam. Tapi sekarang di aplikasinya di marching band mereka memberikan yang terbaik apa yang mereka punya di sifat kinestetisnya. Jadi melengkapi semua. Melengkapi semua itu. Ya, melengkapi ya. Kadang memang ada yang terlalu pemalu, terlalu introvert, kadang ada yang terlalu ambisius, ada yang terlalu pede. Terlalu pede ya, kadang ya. Memang beraneka ragam ya. Jadi memang harus disesuaikan. Nah, terakhir nih, boleh dari Bu Eni terlebih dahulu harapan ke depannya, tentunya juga sebagai pembina marching band ini seperti apa? Harapan untuk eskul marching band sendiri, khususnya untuk Cakrawala Spensa ya, terkhusus untuk kami para pendidik juga tetap menyupport anak-anak yang memang benar-benar berminat. Jadi, kalau mereka berminat, kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya dengan harapan bisa meningkatkan prestasi ke depannya untuk Cakrawala Spensa sendiri. Baik, dari Cakrawala Spensa ya, tentunya harus banyak lagi prestasi yang membanggakan ya. Artinya lebih banyak tingkat nasional. Oke, kalau Saryogi bagaimana nih harapan ke depannya juga? Harapan ke depan juga semua eskul yang dibidangi di SMP Negeri 1 semuanya ke depannya tingkat nasional ataupun internasional, itu yang pengen saya ciptakan. Untuk mengharumkan nama sekolah ya, Yogi. Oke, ada lagi? Itu aja? Itu aja. Tetap kompak, solid, dan kolaborasi itu numero uno. Oke, tetap kompak, solid, dan juga berkolaborasi. Ya, tentunya juga dari guru yang baik, dari siswanya juga yang memang diberikan pembelajaran yang juga yang baik. Dan kolaborasi itu jadi komunikasi, anak-anak bisa curhat, bisa juga menceritakan apa keluhannya, begitu kan, biar dapat solusi sama-sama. Baik, dan juga anak-anaknya bisa menyalurkan minat dan bakatnya ya, apalagi memang sesuai keinginan. Kalau memang keinginan yang dibayar itu luar biasa, kita senangnya ya. Baik, terima kasih tentunya untuk Ibu Eni, pembina marching band, dan juga Bapak Yogi dari Wakil Kesiswaan juga ekstrakurikuler dari SMP Negeri 1 Palembang ya. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sport, dan nanti kita undang kembali ya, pasti banyak nih eskul lainnya juga ya. Banyak lagi tuh. Gantian nanti eskul lain juga ya. Baik, dan pemirsa, demikianlah TVRI Sport kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam olahraga. Olahraga.